Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Maret 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja kita mulai. Energi hubungan kalian. Uish, Three of Swords, The Fool, The Hangman, Star. Berikut di situ ada energi dari Six of Cups. Di situ ada King of Swords. Kemudian ada King of Cups. Hadir energi dari Devil. Dan berikutnya di situ ada energi dari Three of Wands. Ya. Jadi nampaknya sikap laku seseorang ini tuh bisa aja selalu ya, selalu dirasa kurang oleh kamunya. Gitu loh. Bukannya dia tidak hadir dalam hidupmu, hadir. Cuman saja kamu sesungguhnya ingin lebih dari si seseorang ini. Jadi nampaknya Mari, kamu itu tuh Scorpio lagi obsesif ya. Ke si pasangannya kamu, ke si ayang bebeknya kamu ini. Kamu kayak takut kehilangan dia, sangat amat takut kehilangan dia. Gitu ya. Atau kamu di situ tuh memang hasratnya kamu lagi gede-gedenya nih ya, lagi besar-besarnya ke si yang bebeknya kamu. Kamu ngerasa bahwa kamu ini tuh sedang jatuh cinta mati-matian ke dia. Tapi boleh-boleh kamu melihat kok seseorang ini tuh nggak kayak gitu sikapnya dia ke kamu. Gitu ya. Kamu udah all in banget, tapi kamu lihat dia kok kayaknya separuh hati jalanin hubungan kalian. Gitu ya. Atau seperti kayak kamu bisa aja ngerasa kamu dapat penolakan dari si seseorang ini, gitu loh ya. Waktunya dia kok hanya cuman segini aja sama kamu. Kamu bisa tuntut kamu bisa komplain kayak gitu. Maunya kamu ya dia selalu ready 24 jam gitu ya. Kapan kamu ingin ketemu, nah dianya mau. Atau kapan kamu ingin ketemu, ini untuk beberapa ya, terutama ini kalau perempuan ini peranginya perempuan ini. Kamu pengen ketemu sama dia, tapi kamu nggak mau ngajak. Kamu bisa aja diem. Namun kamu kayak berharap mati-matian. Kalau dianya ini tuh tiba-tiba ngajak kamu untuk ketemu. Kamu pengen ya, beberapa dari Scorpio, kamu pengen dia ini tuh jadi cenayang ya, ngalah-ngalahin ini Cici Mariana ya. Kamu ingin belum kamu ngomong, dianya udah tahu. Gitu ya. Semua kebutuhannya kamu mesti harus dia penuhi tanpa kamu harus ngomong untuk beberapa. Ya, untuk beberapa. Ini terutama perempuan lagi-lagi atau yang energinya feminim ya, walaupun kamu jenis kelaminnya laki-laki, tapi divine-nya kamu dalam relationship dengan dia kecenderungannya feminim gitu ya. Kamu berharap belum ini tuh suaranya kamu keluar gitu ya. Masih hanya melintas di kepalanya kamu, masih membuncah dalam hatinya kamu, perasaannya kamu, dianya udah ngeh gitu loh ya. Nah, tapi yang iyanya dia nggak ngeh-ngeh, menurutmu dia nggak ngeh-ngeh seperti itu ya. Jadi kayak kamu menuntut dia untuk memberikan sampai semua yang kamu butuhkan dari hubungan asmara. Gitu ya. Kamu ingin dia memuaskan segala hasratnya kamu. Yang celakanya hasratnya kamu ini tuh lagi besar-besarnya. Kayak nggak ada batasannya. Seperti kamu bisa kurang puas terus. Gitu ya. Nah, atau di sini tuh kamu bisa aja sesungguhnya itu tuh takut kehilangan dia. Kamu takut kehilangan kontrolnya kamu atas hidupnya dia. Dia seolah-olah itu tuh kayak nggak bisa bebas. Dianya itu tuh sepertinya ingin kamu tuntut menjadi robot pemuas kamu, menjadi boneka
boneka yang bisa kamu atur-atur. Jadi kayak mesin yang bisa kamu program. Kamu ingin seperti itu dari seseorang ini. Itu. Ingat, ini bukan cinta. Ini namanya bukan cinta. Walaupun kamu bilang cintamu seluas lautan, mengalahkan besarnya dunia. Enggak, Scorpio. Ini tuh hanya keposesifan kamu. Itu ya. Ini hanya hasrat dan nafsu egonya kamu aja. Maaf ya, Scorpio, maaf. Maksudnya Mari ngomong kayak gini sama kalian supaya kalian bisa sadarin. Nah, ketika kalian sadar, kalian bisa, oh gitu ya. Oh ya, berarti nggak boleh ya. Gitu lah. Sebab kalau kamu seperti ini, kamu yang resah sendiri, kamu yang tidak bahagia. Itu bukan soal apa-apa. Itu ya, bukan nyalah-nyalahin kamu, enggak. Kamu yang nggak bahagia. Itulah. Terlalu berlebih-lebihan, gitu ya. Kamu kayak yang sedang dihantui oleh rasa takut. Nah, untuk beberapa ya, takut dia pergi, takut dia lepas, takut dia nggak mau sama kamu, takut dia berubah hatinya. Ini pikiran kamu, perasaan kamu lagi dibayang-bayangi oleh energi negatif. Karena apa? Karena si ego sebenarnya, bukan karena dia, tapi karena egonya kamu sendiri. Itu dikendalikan egonya, biar kamu nggak tersiksa sendiri. Kamu bisa nggak enak tidur, nggak enak makan, was-was terus, sepaneng terus gitu ya. Kendalikan. Kamu yang sakit sendiri, namanya dia energi negatif kan. Kamu yang menderita nanti. Gitu loh. Ya. Di sana. Jadi kayak yang jangan berlebih-lebihan mengharapkan seseorang. Jangan berlebih-lebihan mengharapkan sesuatu dari si dia. Jangan. Gitu. Harapannya kamu itu tuh sampai kiamat pun gak akan bisa terpenuhi oleh si dia. Karena dia manusia. Dia punya keterbatasan. Gitu ya. Di sana. Dan coba lebih santai, lebih enjoy, lebih menikmati aja apa adanya. Gak usah tegang-tegang. Wah, nanti dia tinggalin aku. Wah, nanti dia nanti aku ditikung sama temenku. Wah, nanti dia kesengsem sama yang lain. Gak usah yang kakak gituan. Tuh ya. Gak usah. Wah, nanti aku gak punya kesempatan bercinta dengan dia, berasmara dengan dia, jika ini adalah pasangan PDKT-nya kamu. Nggak usah. Itu loh. Buang-buang itu pikiran-pikiran negatifnya kamu yang ngeri-ngeri itu. Nggak enak nanti. Itu loh. Ya. Jadi ya, memang seseorang ini tuh dianya gini ya, bukannya dia tidak melihat ya kalau kamu itu tuh adalah pasangan yang ideal. Bisa aja dia lihat kamu pasangan yang ideal, tapi dia nggak bisa. Hidupnya dia itu tuh hanya muter-muter di urusan dengan kamu aja, nggak bisa. Dia masih ingin ada kebebasannya. Misalnya dia masih ingin jalan-jalan dengan temennya, dia masih ingin kejar karirnya dia masih ingin selesaiin studinya dia masih ingin, kalau ini pacar ya, masih ceritain pacaran, dia masih kayak ngerasa bahwa ya dia masih bebas ya, walaupun kalian udah pacaran. Tapi dia masih boleh bebas menentukan kira-kira yang mana orang-orang yang akan dia seriusin. Gitu loh. Kamu adalah salah satu kandidat, iya. Tapi kamu adalah satu-satunya nanti orang yang akan dia pilih menjadi masa depannya dia, belum tentu. Itu. Ya dia masih ingin ketemu sama kamu, dia masih mau bercakap-cakap sama kamu. Tapi kamu nggak bisa menyita hidupnya dia dengan begitu saja, seenak-enaknya kamu aja. Nggak mau dia, Scorpio. Ada porsimu. Kira-kira gitu. Seseorang ini ke kamu. Ada porsimu.
di sana ya. Nggak bisa muter dia, seolah-olah kayak muterin ini dia ya, nggak bisa. Kamu nggak bisa dijadikan oleh dia sentral hidupnya dia, poros hidupnya dia, nggak mau dia. Itu, ya. Nggak mau. Kalau kamu sebenarnya tidak ingin lagi bersama dengan seseorang ini, sebenarnya seseorang ini sih juga kayak nggak ngerasa masalah ya, terutama bagi kalian yang masih pacaran gitu ya, PDKT-an, teman tapi mesra, hubungan tanpa status. Sebenarnya kalau kamu tidak dengan dia, ya mungkin dia hanya akan bersedih ya, tetapi dia nggak akan yang down gitu, enggak. Jadi rasa-rasanya kamu kayak harus santai aja deh ya, jalanin hubungan ini. Harus santai aja. Kalau kamu juga ceritanya sudah berstatus suaminya dia atau istrinya dia, nampak-nampaknya seseorang ini tuh nggak bisa dikontrol ya, nggak bisa. Ini tuh orangnya makin dikontrol, makin berontak, makin melawan. Dia butuh kebebasan ya, tetap dia butuh kebebasan, sebagaimana ya kepemilikan haknya dia dari Tuhan ya. Gitu, nggak mau ini tuh tunduk sama kamu, memang mari lihat, nggak mau. Ini tuh pun kayak gimana ya, mungkin agak ya sih, kalau udah suami atau istri agak-agak repot ya kalau udah kayak gini model pasangan ya. Tapi kalau pacar sih masih wajar kalau menurut Mari. Tapi itu menurut Mari ya, itu subjektif aja ya. Menurut Mari sih masih wajar lah. Dianya itu tuh masih mau mencari yang lebih cocok, yang lebih ideal, yang lebih mampu, hubungan yang lebih mampu dia jalani, yang benefitnya lebih banyak, simbiosis mutualismenya yang lebih equal, misalnya seperti itu ya, di sana. Dan dia ini tuh kayak orang yang belum pasti ya, perasaannya dia sebenarnya dia pun belum pasti. Gimana perasaannya dia ke kamu, dia pun nggak paham itu, gimana perasaannya dia. Itu ya, yang jelasnya kadang-kadang dia tidak nyaman gitu aja. Dia kadang-kadang tidak nyaman dengan kamu. Gitu loh. Seperti ada keinginan, memang ingin lari dari kamu. Gitu ya. Kayaknya seseorang ini tuh bisa, kalau dia udah suaminya kamu, istrinya kamu, atau ini hubungan pacaran sudah lama, ya pokoknya relationship yang udah lama lah ya, kayaknya bosen, orang ini bosen. Seperti ingin punya petualangan baru ya. Situ. Terlalu monoton hidupnya dia selama ini ketika dengan kamu. Gitu ya. Dia kayak punya mimpi gitu loh. Dia bisa punya pengalaman begini, punya pengalaman gitu ya. Jadi kayaknya hidup seseorang ini tuh dia tidak mau berakhir hanya sebatas menjadi istrinya kamu aja, suaminya kamu aja, pacarnya kamu aja, nggak mau dia. Gitu. Kalau kamu misalnya ingin ya seseorang ini tuh jadi istrimu atau jadi suamimu, ya, karena kalian masih pacaran ya, nampak-nampaknya untuk hubungan yang kayak gitu dia belum mau deh, belum mau dia. Yang serius sampai ke jenjang level demikian ya, pernikahan, belum mau ini, belum. Maunya dia hanya pacaran aja dulu. Itu ya. Belum benar-benar yakin dia kalau kamu adalah the one-nya dia, belum. Ya kadang-kadang bisa kayak gitu ya, mau coba dulu mengcompare kamu ya dengan yang lain gitu, kira-kira yang mana nih yang lebih ideal, mana nih yang lebih cocok gitu ya. Sana bukan sebab karena dia pacarnya kamu berakhir sudah petualangan asmaranya dia, pencahariannya dia pada makhluk ideal yang serumah beranak pinak dengan dia gitu ya.
nggak mau dia hanya menjadikan kamu satu-satunya kandidat ya. Dia tahu, wah masa iya sih 8 miliar manusia di luar sana, masa iya nggak ada lagi yang lebih oke. Ada yang kayak gitu. Jangan-jangan masih ada ya yang lebih cocok gitu seseorang ini. Ya, jadi ingin ada sensasi baru dalam hidup kalau ini sudah suami istri. Ya, ingin ada sensasi baru. Ingin ada kayak pengalaman baru gitu ya. Beberapa ini tuh bisa kalau dalam suami istri ya, dianya pengen sekolah lagi, dianya pengen buka bisnis, tapi boleh-boleh kamu insecure ya. Kalau dianya itu tuh punya bisnis sendiri, dianya itu tuh mau melanjutkan studi, kamu kayak ada insecure-nya. Mungkin kamu kayak yang langsung diserang sama pikiran negatif ya. Wah, nanti kalau dia cari duit sendiri, ini biasanya tuh memang orang-orang Asia ya. Orang-orang Asia yang mau banget kayak gini. Yang kayak kalau istri itu tuh ya udah di dapur, di sumur gitu ya. Di kamar, maunya kayak gitu kan. Soalnya ada kan stereotipnya tuh kalau perempuan udah mapan, mandiri, ini tuh ujar-ujar agak-agak ekstrimnya bisa melawan lah, durhaka lah, selingkuh lah, apalah, kayak gitu ya. Negatif-negatif terus gitu loh. Atau kalau dia misalnya ini suaminya kamu, dia punya aktiviti baru ya, aktivitas baru, kamu bisa yang kayak nanti ini tuh main-main ini, bisa-bisa kedip-kedip mata nih sama cewek lain, bisa-bisa terpesona nih pada wanita lain, gitu-gitu kamunya ya. Jadi kamu takut menjalani pengalaman yang tidak enak gitu. Sebab pemikiran-pemikiran kamu ya memang melintas selalu di situ ya, yang jelek-jelek gitu ya, yang bisa bikin kamu patah hati, yang bisa bikin kamu rugi, yang bisa bikin kamu sedih, yang bisa bikin kamu waduh down lah ya ceritanya di sana. Gitu. Jadi dengan energinya kamu seperti ini, kamu bisa aja ya tanpa sadar bikin suasana itu tuh nggak enak. Ya. Kamu bisa tanpa sadar justru kayak bikin seseorang ini tuh menjadi semakin kuat niatannya dia untuk melakukan apa yang mau dia lakukan. Semakin ingin dia berjarak dari kamu, soalnya nggak enak ngelihat kamu. Tuh ya, misalnya kamu jadi agak lebih bawel, agak lebih cerewet gitu ya. Kamu bisa agak lebih kasar, kamu bisa nunjukin kepanikannya kamu, keresahan kamu gitu. Dia tangkep itu, dan ketika dia tangkap, situ dia ya. Jadi semakin pede dia untuk mau melakukan apa yang dia mau lakukan. Di sana. Jadi makin berjarak dia dari kamu, semakin menghindar dia dari kamu, semakin gak mau dia ngasih apa yang kamu inginkan. Gitu loh. Terlalu overpower pun gak oke ya dalam sebuah relationship. Gak oke tuh. Gitu ya. Apalagi ini tuh kan percaya dirinya dia untuk mengejar kebahagiaannya dia tuh wow, lagi besar-besarnya. Kalau kamu patah-patahin mimpi-mimpinya dia itu, ya kepercayaan diri dia itu tuh akan berontak gitu loh. Kalau ini sudah suami istri ya, jika dia ingin aku gini gitu ya, disupport aja udah, disupport dan tetap dipantau daripada dibatasi, dilarang, tidak diizinkan, melawan. Mendingan disupport. Kayak gitu ya. Tapi ini untuk beberapa ada ini kayaknya cerita mantan ya. Kamu masih ingin mantannya kamu ini tuh kembali lagi dengan kamu. Tapi kayaknya kalau mau kembali lagi sama kamu dia belum mau deh. Ya, belum mau. Hanya sebatas kayak membuka jalur silaturahmi, ya dia mau. Untuk rekonsiliasi belum mau ini, belum. Gitu ya. Nggak usah dipaksa-paksa di sana. Ya. Nah, kalau ya gitu ya. Jadi kayak nggak usah merasa terlalu terikat ya kamunya dengan dalam hubungan sama seseorang ini, apalagi kalau hubungan ini tuh teman tapi mesra,
tanpa status atau sebatas pacaran. Gitu ya. Kalau sebagai tadi suami istri, hadirlah sebagai partnernya dia. Support dia, dampingi dia, kayak gitu ya. Makin dilarang-larang, makin menjadi. Gitu. Ya, walaupun mungkin pikirannya kamu barangkali kayak memprediksi, wah ini tuh nanti hasilnya jelek, hasilnya buruk, itu masih prediksinya kamu aja. Gitu ya, belum tentu prediksinya kamu itu tuh akan menjadi satu hal yang benar, mewujud nyata ya, belum tentu. Soalnya orang ini tuh pun sebenarnya sayang sama kamu ya, sayang sama kamu, masih ingin bersama dengan kamu. Jadi saya rasa kalau untuk nekat-nekat ya, jika ini suami istri, nekat-nekat misal mau selingkuh lah, mau apalah, nampak-nampaknya enggak nih, nampak-nampaknya enggak ya. Oke, seperti itu. Pokoknya keobsesifannya kamu ya, keposesifannya kamu, rasa takut-takutnya kamu itu tuh dikendalikan sendiri aja ya, nggak usah dikeluarin, nanti justru kamu yang semakin nggak karu-karuan ya. Oke lah, di bacaan ini hadir energi dari Libra, ada energi dari Gemini, masuk Capricorn di situ, Pisces hadir, energi dari Aries ada, Scorpio masuk, energi dari Cancer di situ, dan Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Baiklah, semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.